Siapa Dik tadi Dik? Tahu kok Mas. Di sini kok Mas. Cek. Oh, hitam-hitam jerundul lagi, no? Assalamualaikum. Assalamualaikum, pada. Apa bukan di situ kan? Dari segi energinya hilang, nggak ada apa-apanya kok Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gase langkah mundur, langkah kencok. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Ya. Dan sebelumnya mohon maaf atas kekurangan istiqomahnya tim Gase untuk beberapa hari ini ya. Benar-benar di bulan Sura ini tim Gase itu diuji dengan kesehatannya. Ya. Sekarang Marcel yang tumbang. Itu selalu bergantian terus ya. Yang saya sih memaklumi ya, namanya fisik orang kan memang di tempat terus menerus memang perlu istirahat. Maka dari itu sekarang saya tidak memaksakan kepada siapapun, bila mana mungkin ya, badannya sudah benar-benar drop, lebih baik untuk istirahat. Mengingat harus ada keluarga yang memang diperjuangkan. Jangan sampai kita tumbang di usia muda meninggalkan tanggung jawab yang besar. Baik teman-teman, kita kembali ke permasalahan di Laranggriyo. Nah, menurut saya di Laranggriyo itu memang benar-benar sudah dipermainkan ya. Berawal dari sebuah kisah seorang nenek-nenek. Nenek siapa waktu itu namanya? Darwin. Nenek Darwin ya. Nenek miskin. Yang dimana korban dari asusila main hakim sendiri ya. Hanya mengambil seberapa, namun karena komporan oleh juragan akhirnya Nenek Darwin harus dibakar ya. Karena sakit hatinya Nenek Darwin sampai berucap bahwasanya tanah ini nanti akan menjadi tanah yang haram untuk dihuni, dimakan, atau dimanfaatkan. Ya, betul. Ya. Berawal dari sumpah serapah seperti itu, ada memang yang memanfaatkan hal ini, ya, entah itu dari bangsa apa, ya, untuk tujuan apa, keperluannya apa, kita juga belum tahu hingga saat ini. Yang saya sudah mulai gali itu, intinya dari kisahnya siapa yang bercerita kemarin itu? Yang masuk ke raganya Marcel. Basro. Ya. Basro yang bercerita seperti itu. Dan ada satu nama yang terselip di sini yang konon ceritanya itu paling berpengaruh besar di Laranggriyo. Ya, Harus hati-hati. peringatannya sih hati-hati. Ya. Besok dia bernama Pangeran Gasul. Itu Gase. Iya, Gasul. Wah, ini lawan yang tepat yang menyenangkan. Gase kalau Gasul. Iya. Aku sih nggak ikut menyenangkan sate itu maksudnya. Itu ya teman-teman ya. Semoga malam hari ini ada progres yang bisa kita dapatkan, yang tentunya akan bisa benar-benar tuntas di Laranggriyo. Amin. Karena pertama di sini itu terlalu tinggi, kita eksplor jadi dinginnya itu luar biasa Ya. karena ini di daerah pegunungan ya. Terus jarak tempuh dari Wangun ke sini juga lumayan ya. Kita harus bertempuh dengan angin terlebih dahulu di jalan, Ya. baru sampai di lokasi. Oleh gini ada cuaca kiriman dari Australia,
Apa sih cuaca apa? Ya dingin ini sebenarnya. Ternyata memang angin yang dari Australia semberbit ke sini tahunan Mas biasa. Oh, masuk ke Indonesia. Ya. Sama jarak dari bumi sama matahari itu lagi lumayan jauh. Oh ya. Iya sih, Dos. Itu hal yang mendukung. Sebenarnya pengaruhnya tidak terlalu besar. Berita. Ya. Ini seperti itu teman-teman. Alhamdulillah. Kalau saya sih gara-gara gigi berlubang. Wah, Nah, Kalau saya ini Mas. Hah? Kalau saya ini gimana nih? ini kamu setruk ringan. Maksudnya. Saya mau apa ya kalian nyangkrak. Udah nggak bisa nengok saya ini. memang apa-apa Kemarin- yang berlubang. Ya. Ada yang ngomong apa di video? Apa sih? Katanya Mas Ganang sakit gigi. Kok banyak yang merekomendasikan obat. Oh, Bilang Pak Mas ini giginya sekupat lagi gitu. Kayak gini teman-teman ya. Sebenarnya yang gigi bagian kanan ini mungkin termakan usia atau bagaimana ya, saya kurang paham. Korosi. Tiba-tiba korosi berlubang, belum besar sih lubangnya, mau ditambal, tapi katanya nunggu gak sakit. iya betul. Sedangkan sekarang kadang 1 hari sembuh, 1 hari sakit. Apalagi kalau naik motor kena angin. Aduh, itu ya. Saya sengaja nggak minum anti nyeri, memang ya saya sedikit menghindari hal-hal tersebut. Ya. Jadi ketika memang saya lagi sakit, Nikmati. saya nikmati. Karena apa? Ada seseorang yang pernah berkata sama saya loh belum pernah merasakan yang namanya sakit gigi. Ah, kamu nggak pengalaman. Mbak. Hati-hati. Rasain. Ya, bukan giginya, gusinya itu melar semua. Itu ya teman-teman, Sekepel. nggak apa-apa. Saya menggunakan gigi ini sudah 30 tahun, ya sakit sebentar ya saya terima dulu lah. Iya, enak. Hah? Ya enak kayak ora patut ya. Iya, rikuh. Kemarin nggak urip. Itu teman-teman, kita mulai masuk. Semoga mantap malam hari ini. Yuk. Jom. Siapa kayak yang serudul kok? Iya. Bun, mau disit bun. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Gas ya langka, mundur ya langka. Kan sote. Oh iya. Sebelum nonton tim Gase, alangkah baiknya sholat terlebih dahulu. Karena tim Gase upload jam 18.20. Cakep. Wanti-wanti. Orang sakti belum tentu sakti untuk lara untuk ben. Oh. Siapa sih? Kemarin nggak ketemu ini, Mas Dos. Tunggu. Saya pikir kalian itu takut denganku. Ternyata kalah. Kalian mencari-cariku. Oh, lah Apa yang mencari-carimu? ini yang tadi yang suruh Sawak Stewi ngikutin kita dari tadi. Kamu yang bolak-balik liatin kita terus pergi, liatin kita pergi itu. Iya. Kau tidak takut denganku. Apa yang ditakutin? Ya kamu berubah wujud cuma hitam kayak gitu, Iya. nggak sangar. Apa kamu tidak capek menjadi orang waras, namun hidup di tengah-tengah orang-orang gila? Maksudnya gimana? Saya waras memang, tapi nggak hidup di tengah-tengah orang gila. Orang waras semua, keluarga saya juga waras-waras semua. Oh, Kau capek apa tidak? Sampai apa? Ya, kita menjadi orang yang waras, namun kita itu hidup di tengah-tengah orang gila. Oh, maksudnya kayak gini mungkin Mas Bendos. Kita disuruh waras di negara yang sakit. kayak gitu. Oh, itu sangat melelahkan. Ya. Itu sangat membuat kita merasa tidak berdaya dan sudah tidak ingin ada di dunia ini lagi. Ya kalau perbahasamu seperti itu memang iya. Harus meladeni orang-orang gila. Nah, maka dari itu Apalagi orang gila Lebih yang jadi baik. penguasa. kita mengikut jadi gila saja agar kita tidak capek. Ya tidak seperti itu konsepnya. Namamu siapa sih? Panggil saja orang gila. Buset. Dulu disebut orang gila. Memang saya orang gila. Kalian memanggil saya orang gila. Bukan, kamu kan setan gila. Setan gila. Jin gila. Iya. Toibul gila ya.
Kalian sudah ngapain? Ya lagi Jadi orang gila. jadi orang gila. Dia lagi belajar mencari guru yang bisa membuat kita gila. Ya, ikut saya saja menjadi gila sama-sama. Yang Karena biasanya kebenaran itu sangat sulit untuk didengarkan. Apa ya? Nah, benar. Kita membicarakan sesuatu hal yang benar, apalagi kita berbuat hal kebenaran, itu akan selalu ada saja halangannya. Akan dipersulit, akan diperjauhkan jalannya. Kita jalan untuk menolong dia, tiba-tiba kita kakinya kecocok. Sakit. Oh iya benar-benar. Seolah-olah hal yang baik itu kayak dihalang-halangi atau dipersulit gitu. Iya. Itulah yang terjadi kenyataannya di dunia ini. Lalu harusnya bagaimana menurutmu yang paling bagus menanggapi hal seperti itu? Kalau menurut saya, kenapa sih makhluk hidup di dunia ini itu memandang sesosok makhluk hidup lainnya dari segi penampilannya, dari segi fisiknya? Ya, kau tahu apa penyebabnya? Saya tidak tahu. Yang jelas, apapun bentuk kebaikan yang diberikan oleh makhluk gila seperti saya, itu tidak akan pernah didengar, tidak akan pernah dijalankan. Padahal kamu yakin itu benar. Ya benar. Nah, Itu membuktikan bahwasanya yang kita anggap benar belum tentu benar di mata orang lain. iya. Belum tentu menurutmu benar, benar juga untuk orang lain. Namun, mengapa saya mengatakan bahwasanya apa yang saya lakukan itu benar? Tentunya saya juga sudah melihat kondisi, situasi apa yang terjadi dan mengetahui mengenai apa yang saya ketahui. Sedangkan mereka hanya menilai dan dengan memandang fisik saya, Bukan apa yang kamu lakukan. bukan apa yang saya ketahui. Memang kamu mengetahui apa sih? Tidak, saya tidak mau tahu apa-apa. Ada. Kamu penghuni Larang Griyo sini. Sudah pindah. Kenapa sih? Banyak orang gila di sini. Oh iya. Ya, bukankah kamu senang banyak temannya di sini? Saya tidak mau. Saya capek jadi orang benar yang hidup di tengah-tengah orang gila. Jadinya gila, lebih baik gila. Lebih baik gila, tapi sendirian. Lah menurutmu mereka apa yang membuat gila? Bodoh. Bodohnya gimana enggak? Mau saja ditipu. Oh, ditipu. kau tahu nggak? Kenapa banyak orang mau ditipu? Kurangnya pengetahuan. Nah, itu. Kurangnya kritis dalam berpikir ya. Ya itu sih salah satunya. Kamu sudah berpikir kritis? Ya tidak juga. Angel. Tapi kebanyakan orang gila di sini, di wilayah Larang Griyo ini, dia itu hanya nurut saja. Namun tidak ingin mendengarkan apa ucapan dari makhluk lain. Menelaah. Ya, Berarti banyak orang gila yang mengaku waras di sini.